parkir di tempat yang ada, bukan di pinggir jalan. Karena jalan ini adalah jalan umum. Jalan ini bukanlah parkiran pribadi ataupun garasi pribadi. Kalau menurut saya sih itu mengganggu ya. Kadang kesel sih, kayak misalnya depan rumah aku dia parkirnya di pinggir jalan, sedangkan di situ banyak yang lewat. Dan kadang kalau mobil rumah aku mau parkir jadi disusahkan karena ada mobil itu. Karena mengganggu aktivitas jalanan juga. Ini gimana juga ya? Kalau kita memasukin garasi juga agak agak lama lah. Mungkin kita parkir sementara aja gitu. Harus sediakan lapangan parkir yang luas di setiap area komplek ya. Solusinya ya ditulis aja dilarang parkir di depan rumah, ya paling gitu. Apa penindakan dari warga-warga setempat atau dari RT setempat gitu. Sekitar 3 juta mobil tersebar di seluruh Jakarta berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik tahun 2022. Persebarannya dapat dilihat melalui kendaraan di jalanan dan juga dari mobil-mobil yang terparkir di pinggir jalan seperti ini. Masalahnya tidak semua pemilik mobil mempunyai garasi, sehingga tidak jarang mereka memarkirkan mobilnya di ruang-ruang jalan. Hal ini berdampak pada banyak hal, mulai dari kenyamanan warga dan pengguna jalan hingga yang paling ekstrim menghambat prosesnya pemadaman kebakaran. Jadi emang kan kita kalau bertetangga kan harus toleransi sama sebelah-sebelah juga. Jadi persoalan hak masyarakat untuk punya kendaraan mobil pribadi itu tidak dilarang. Tapi bagaimana dengan persoalan garasi, itu persoalan lain. Dari 5 kemungkinan kebakaran, hampir 5-5-nya itu kendaraan warga mengganggu akses kita untuk masuk menuju TKP. Mobil parkir di pinggir jalan di Jakarta kini sudah menjadi masalah sehari-hari yang juga menjadi penyebab kemacetan. Bahkan tidak jarang perjalanan harus terganggu akibat terhalang mobil parkir mengambil ruas jalan. Dengan rata-rata lebar jalan mulai dari 5 hingga 8 meter, mobil yang parkir sembarangan di area perumahan bisa mengambil separuh dari ruang jalan dan menyebabkan kemacetan. Lebar jalan ideal di perumahan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2006, di mana jalur lokal sekunder harus memenuhi standar lebar jalur ideal. Minimum yakni 5,5 hingga 6 meter dengan bahu jalan yang disarankan yaitu 1 hingga 1,5 meter. Sementara untuk perumahan kelas menengah ke atas, lebar jalan ideal adalah 8 meter. Namun kenyataannya, rata-rata jalan yang dilalui di kebanyakan perumahan di Indonesia tidak memiliki ukuran yang begitu luas. Biasanya hanya 5 meter saja. Bila dipotong dengan mobil yang diparkir, ruang jalan yang tersisa tinggal selebar 2 meter saja. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Disebutkan bahwa yang memiliki mobil harus mempunyai garasi agar mobil tidak diparkir di badan jalan. Namun dalam prakteknya masih banyak mobil diparkir di pinggir jalan tanpa penindakan yang tegas. Sebenarnya perda mengenai garasi ini kan sudah lama ada. Makanya saya juga bingung, kadang eksekutif ini minta perda dibuat, makanya kalau kemudian dimintakan lagi peraturan baru mengenai itu, kita juga tidak setuju. Tapi memang harusnya itu dilaksanakan. Kalau itu dilaksanakan tentu kita berharap kemacetan ini juga akan berkurang. Karena orang kemudian akan melihat bahwa dia mesti punya parkir. Kita tindak lanjuti masih sarannya. Kepadatan penduduk di Jakarta saat ini mencapai 11,2 juta jiwa dengan luas wilayah mencapai 661 km persegi. Artinya ada sekitar 17.000 orang per kilometer persegi.
Di tengah kepadatan ini sendiri, penggunaan lahan di Jakarta sudah didominasi oleh bangunan rendah termasuk rumah warga sebanyak 39%. Hanya tersisa sekitar 17% lahan untuk RTH termasuk lahan kosong dan ruang terbuka hijau. Ditambah dengan jumlah kepemilikan mobil dan jumlah kepala keluarga yang bila dibandingkan bisa mencapai 1:1. Dengan asumsi tidak semua keluarga memiliki mobil, maka satu keluarga bisa memiliki lebih dari satu mobil. Namun kembali lagi, tidak semuanya memiliki garasi. Kalau misalnya penyediaan harus punya parkir, punya ini, itu repot. Karena tipe rumah Jakarta udah padat banget. Jadi kalau saya daripada memperdebatkan peraturan yang memang sulit untuk diberlakukan, perbaikilah sistem layanan angkutan umum semaksimal mungkin. Di zaman yang bisa dilakukan kok, lakukan aja lagi. Pernah dilakukan dan bisa. Kenapa sekarang tidak bisa? Itu kan keinginan politik aja. Kalau Pak Heru mau mengurangi kemacetan ini, salah satunya ini bukan cuma sekadar LRT segala macam. Jumlah mobil kan yang berlebihan. Beberapa waktu lalu, viral video warga dan pemadam kebakaran memindahkan mobil warga yang sedang parkir karena menghambat mobil pemadam kebakaran yang tengah menuju lokasi pemadaman di daerah Pisangan Baru, Jakarta Timur. Kejadian serupa juga terjadi di Bandung belum lama ini. Mobil yang diparkir di pinggir jalan menghambat mobil pemadam dan dipindahkan oleh petugas damkar dengan dibantu warga. Ternyata menurut petugas pemadam kebakaran, kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Oke, dari 19 tahun saya bekerja di petugas pemadam kebakaran itu justru didominasi dengan padatnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Ini menjadi kendala yang sangat berat buat kami karena apa? Karena akses kita untuk masuk menuju TKP justru terhalang oleh hal-hal yang seperti itu, Pak. Kalau di padat hunian, dari 5 kemungkinan kebakaran, hampir 5-5-nya itu kendaraan warga mengganggu akses kita untuk masuk menuju TKP. Nah, mumpung ada yang lagi parkir di pinggir jalan, kita coba sesulit apa sih kalau mobil saya mau melintasi jalan ini. Sejauh ini, solusi paling praktis soal parkir liar adalah penderekan mobil. Untuk warga yang terganggu dengan mobil parkir, dapat memberikan aduan ke Dishub. Untuk yang di jalan lingkungan, tentu kami tindak lanjuti setelah ada keluhan masyarakat di jalan lingkungan ya. Yang kami lakukan sekarang itu di jalan arteri dan juga jalan kolektor. Itu di jalan lingkungan. Ini tentu masyarakat melaporkan, baru kemudian kami tindak lanjuti. Solusi lainnya melalui musyawarah dengan RT RW atau menyediakan lahan parkir. Makanya satu-satunya cara, saran saya ya, diatur di tingkat RT RW masing-masing. Bagi yang nggak punya lahan parkir nih, disediakan bayarnya bulanan. Anda lihat itu di Kemayoran sana. Di flat rumah susun Kemayoran itu juga demikian dibuat. Ada lahan-lahan parkir yang disediakan, disewakan kepada publik. Atau bangun gedung parkir lah sebanyak-banyaknya. Saat ini, Dishub DKI dan Polda Metro tengah menggodok kembali kebijakan perpanjangan STNK dengan syarat pemilik mobil harus memiliki garasi. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, wacana itu akan dibahas dengan Dishub dalam bentuk usulan. Bila terrealisasi, kasus parkir sembarangan yang viral di DKI Jakarta nampaknya bisa berkurang. Semoga masih ada lahan parkir yang dapat disediakan bagi mereka yang sudah terlanjur membeli mobil namun tak memiliki garasi.